Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa kembali bertemu di program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti, dan tentu saya tidak sendiri, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Semoga pemirsa Sinpo TV juga diberikan kesehatan, bisa menyaksikan Islam Penuh Cinta dan bisa bermanfaat tentunya bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah Pak Ustadz, hari ini kita akan ngobrol terkait tema yang menarik Pak Ustadz. Lelah boleh, menyerah jangan. Nah, kalau sarkasi anak-anak sekarang kebalikannya Pak Ustadz. Apa itu? Jangan semangat, terus menyerah. Oh gitu. Kayak gitu Pak Ustadz. Itu buat biar tetap semangat sebenarnya. Tapi maksudnya apa nih Pak Ustadz? Lelah boleh, menyerah jangan. Dalam Islam seperti apa sih Pak Ustadz? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, semoga Allah terus mengaruniakan semangat untuk kita dalam mengarungi tugas-tugas keseharian kita. Obrolan kita di kesempatan yang berbahagia ini, lelah boleh, nyerah jangan. Ini kata-kata memang familiar sekali akhir-akhir ini kan ya. Kadang malah dibalik tadi Pak Ustadz. Tapi sebetulnya sih sama, untuk menyemangati. Begini, dalam kita menjalani tugas keseharian, pasti kita punya tujuan. Pasti punya cita-cita, punya harapan, pengen ada sesuatu yang kita raih. Tetapi untuk mewujudkan cita-cita, untuk mewujudkan keinginan atau mimpi yang kita raih itu kan tidak seperti mantranya tukang sulap ya. Bim salah bim langsung jadi. Enggak. Butuh proses perjuangan yang melelahkan, mungkin butuh pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, harta, bahkan keringat dan lain sebagainya. Dan terkadang apa yang kita perjuangkan itu kadang terasaan masih jauh banget kok kayaknya. Nah, ketika timbul sudah sebegini nih, harus ada orang yang menyemangati kita. Lelah silahkan. Karena memang kita manusia yang diciptakan oleh Allah dengan segala kekurangannya, dengan segala kelemahannya. Khawatirnya nanti kalau kita nggak pernah lelah, malah justru akan timbul sombongnya. Lelah silahkan, karena memang kita ini diciptakan oleh Allah dengan segala keterbatasan. Tetapi untuk menyerah, jangan. Kita ambil contoh kasus cerita. Mungkin kita semua paham tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika Nabiullah Yusuf ini masih anak-anak, ini kan beliau ini ada banyak bersaudara, tapi saudara-saudara kakak-kakaknya ini iri dengan kelebihan yang dimiliki oleh Yusuf ketika masih kecil. Sehingga kakak-kakaknya ini mencari cara bagaimana untuk menyingkirkan Yusuf. Sampai akhirnya ketemu cara Nabiullah Yusuf dibuang ke sumur tua, cuman bajunya dilepas, pura-pura disobek-sobek, dikasih darah, seakan-akan ia akan bilang ke orang tuanya bahwa Nabiullah Yusuf itu diterkam oleh macan. Nah, ketika itu saudara-saudaranya pulang lapor kepada ayahnya Nabiullah Yakub, bapaknya Nabi Yusuf. Tapi Nabiullah Yakub alaihissalam punya keyakinan bahwa anaknya yang bernama Yusuf masih ada. Walaupun kesaksian dari putra-putranya yang lain bilang sudah diterkam, dimakan oleh macan dan lain sebagainya umpamanya. Dengan keyakinan yang masih ada dalam dirinya bahwa anaknya yang namanya Yusuf ini masih ada, berpuluh-puluh tahun ikhtiar usaha untuk mencari dan mempertemukan kembali putranya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Yang akhirnya setelah sekian puluh tahun baru dipertemukan kembali oleh Allah ketika Nabiullah Yusuf sudah dewasa dan melewati perjalanan panjang yang menyedihkan. Ketika dilempar ke sumur, kemudian ditemu oleh saudagar, akhirnya dijual. Ketika dijual, kemudian dibeli oleh seorang
penguasa, seorang pejabat negara, akhirnya dituduh selingkuh dengan istrinya pejabat negara, akhirnya dipenjara. Lah ketika dipenjara inilah mulai ketemu titik terang. Ketika Nabiullah Yusuf bisa menafsirkan mimpi seorang raja, sehingga saat itulah Nabiullah Yusuf diangkat sebagai kalau sekarang mungkin Menteri Ketahanan Pangan. Lah prosesnya panjang setelah sekian puluh tahun, tapi dalam keyakinan yang dimiliki oleh sang ayah Nabiullah Yakub alaihissalam untuk tetap bahwa anaknya masih ada dan memerintahkan anaknya untuk mencari. Artinya lelah boleh, tapi nyerah jangan. Akhirnya setelah sekian puluh tahun baru menemukan hasil yang menggembirakan. Ternyata Nabiullah Yusuf yang dulu mau dibunuh dan ternyata tidak berhasil dan justru malah menjadi seorang pejabat negara. Ini artinya perjuangan panjang yang akhirnya menemukan atau memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Tapi ya tadi prosesnya panjang. Intinya jangan menyerah. Kemudian kita ambil contoh lagi. Nabiullah Adam alaihissalam ketika ia melakukan kesalahan dan terusir dari sorga, cuman dia tetap berkeyakinan bahwa kesalahan saya akan diampuni oleh Allah dan saya akan dipertemukan kembali dengan istri. Karena ketika melakukan kesalahan, konsekuensi hukumannya bukan hanya diusir dari sorga, tapi juga dipisahkan dengan istrinya. Akhirnya dalam perpisahan yang konon dalam kurun waktu kurang lebih 40 tahun. 40 tahun. Saya baru 46, berarti lama sekali. Lama sekali, Mbak Tira, malah masih jauh mungkin. Lama sekali baru dipertemukan kembali oleh Allah, tapi dalam keyakinan Nabiullah Adam alaihissalam bahwa saya tidak boleh menyerah. Saya akan terus berjuang sehingga akhirnya dipertemukan kembali dengan istrinya. Dan ada juga kisah yang untuk diteladani oleh kita, kisah Nabiullah Yunus. Nabiullah Yunus itu dalam riwayat beliau agak sedikit menyerah dalam berjuang mensyiarkan agama Allah. Sehingga ketika ia berdakwah di satu daerah, di satu kampung gitu umpamanya, karena kaum yang tinggal di kampung tersebut ini bandelnya luar biasa, ada rasa dalam tanda kutip Nabiullah Yunus kayak menyerah. Akhirnya beliau meninggalkan kaum tersebut. Lah, ketika menyerah ini dihukum oleh Allah. Ketika Nabiullah Yunus ini ingin meninggalkan kaumnya, dia naik ke kapal. Begitu naik kapal, ternyata kapalnya ini overload. Ketika diundi, sekali keluar Nabi Yunus. Diundi kedua kali, keluar nama Nabi Yunus. Diundi 3 kali, keluar. Akhirnya dilempar oleh penumpang kapal. Begitu dilempar ke laut, belum berhenti penderitaan yang dialami oleh Nabiullah Yunus, kemudian ditelan ikan yang terkenal dengan ikan nun namanya. Nah itulah beliau sudah hukuman sebagai dari orang yang putus asa, dilempar dari kapal, kemudian ditelan ikan, dan ketika di dalam perut ikan inilah Nabiullah Yunus menyadari kesalahannya, yaitu putus asa itu tadi, menyerah itu tadi. Kemudian dalam kalimat taubatnya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu pun dalam jangka waktu yang cukup lama. Akhirnya baru dikeluarkan dari perut ikan itu tadi. Maka dalam Al-Quran ada ayat wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Bahwa jangan putus asa dari karunia yang diberikan oleh Allah. Walaupun mungkin seakan-akan kayaknya, kalau sekarang kayaknya nggak mungkin. Tapi nggak ada yang tidak mungkin. Mungkin dulu banyak orang yang tidak menyangka bahwa orang itu sampai pada titik seperti ini kan. Kayaknya nggak mungkin saya orang kampung dengan latar ekonomi yang seperti ini, pendidikan orang tua seperti ini. Tapi kalau asal ada perjuangan, kalau dalam bahasa yang sering disampaikan untuk memotivasi itu manjadda wajada. Siapa yang berjuang sungguh-sungguh pasti akan memperoleh hasilnya. Dan dalam makalah itu dan kata semangat itu tidak peduli agamanya apa, sukunya apa, kalau memang dia yang bersungguh-sungguh, dia yang akan diberi oleh Allah. Walaupun dia bukan orang yang beragama umpama, tapi kalau memang dia yang giat bekerja tanpa menyerah, dialah yang akan memperoleh rezeki yang lebih banyak. Kalau memang dia orang yang rajin belajar apapun agamanya, maka dia yang akan memperoleh ilmu. Jadi tidak memandang dia Islam, nggak perlu belajar, tiba-tiba pintar, nggak bisa. Allah itu akan masih menggunakan hukum
sebab akibat. Sebabnya dia rajin bekerja, insya Allah rezekinya berlebih. Kalau dia rajin belajar, ya insya Allah ilmunya juga berlebih. Maka dalam Quran disampaikan wala tai'asu mir rauhillah. Jangan putus asa dari karunia Allah. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari karunia Allah itu orang-orang yang kufur justru. Maka orang-orang yang putus asa, orang-orang yang menyerah itu justru malah dianggap sebagai orang-orang yang kufur, orang-orang yang nggak punya tujuan hidup. Makanya saya pernah membaca satu tulisan, mempunyai tujuan itu, hidup itu jauh lebih penting daripada tidak mencapai tujuan tersebut. Lebih baik tidak mencapai tujuan daripada memang tidak punya tujuan. Nah, karena orang sudah tidak punya tujuan berarti memang sudah nggak ada semangat sama sekali. Dan itu yang tidak dikehendaki oleh Islam. Islam itu sangat menghendaki umatnya ini menjadi umat yang terus bersemangat. Maka dalam awal-awal perjuangan menyebarkan agama Islam, setiap terjadi peperangan, itu selalu umat Islam itu jumlahnya selalu di bawah dari sepertiga jumlah musuh. Ketika perang Badar 315 lawan 1000 lebih. Berarti kan kurang dari sepertiga. Ketika perang Khandaq ya begitu terus. Itu menunjukkan bahwa jumlah yang sedikit itu bisa jadi akan memenangkan dengan jumlah yang banyak. Maka yang penting semangat akan terus terjaga. Lelah yuk silahkan, memang kita manusia hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang lemah. Tetapi untuk menyerah, untuk putus asa dari tujuan yang ingin kita raih, yang ingin kita capai, jangan. Karena kalau orang yang berputus asa itu dianggap sebagai orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak yakin dengan maha murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi lelah itu wajar ya Pak Ustadz, boleh dirasakan. Yang penting jangan menyerah. Itu kuncinya ya Pak Ustadz. Tadi ada sejumlah kisah Nabi yang bisa diteladani, mulai dari kisah Nabi Yusuf, Nabi Adam, kemudian ada Nabi Yunus juga ya Pak Ustadz. Kita akan kembali pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Tadi di segmen sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa lelah itu boleh kok gitu ya Pak Ustadz. Boleh dirasakan, boleh istirahat dulu boleh gitu. Yang penting jangan menyerah. Tapi Pak Ustadz kalau misalnya dalam perjalanannya kita memang punya goals, kita punya tujuan yang pengen dicapai. Tapi kok kayaknya nggak kecapai-capai ya gitu, sampai kapan ya harus kayak gini gitu Pak Ustadz, sampai akhirnya ya udahlah gimana hasilnya nanti aja kayak gitu Pak Ustadz. Itu nggak apa-apa Pak Ustadz? Itu bahasa menyerah apa bahasa lelah? Nah itu dia. Nothing tulus aja Pak Ustadz, jadi nggak mau berharap apa-apa lagi lah gitu. Gimana Pak Ustadz? Loss aja gitu ya? Begini, saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV juga Mbak Tiara, terkadang memang ada rasa capek ya, capek yang lebih daripada lelah mungkin ya, untuk mewujudkan impian yang dari dulu kita cita-citakan. Apakah itu bahasa lelah atau bahasa menyerah kan gitu ya? Nah, gini, setiap kita yang ingin mewujudkan memang butuh perjuangan. Dan selain itu kita harus bisa memanage diri kita supaya kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak? Iya. Wong sama-sama kita diberi waktu 24 jam, kita diberi waktu 7 hari dalam seminggu, makannya ya sama. Kenapa kalau dia bisa, kenapa saya enggak? Nah, sekarang dibalik Pak Ustadz, kalau yang lain bisa, kenapa harus saya? Kayak gitu. Jadi banyak sarkasnya. Ya, memang bahasa bercandaan sekarang keren-keren ya. Akhirnya nanti ketika orang lain menikmati, kita jangan ngiri kan gitu ya. Begini, ada beberapa tips yang harus kita masukkan, kita input data dalam diri kita ini supaya apa yang kita kejar itu bisa diwujudkan. Kalaupun seandainya tidak terwujud, paling tidak kita seandainya sampai akhir hayat kita belum terwujud, kita akan mati dalam keadaan syahid. Karena salah satu syahid itu adalah ketika orang punya cita-cita baik,
tetapi belum diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya pernah membaca satu tulisan, ketika ada seseorang pecinta mencintai seseorang dengan berjuang, tapi ia tidak kesampaian memiliki wanita atau pasangan hidup yang diinginkan, akhirnya dia meninggal dalam menanggung rindu. Nah, termasuk syahid ternyata, termasuk cita-cita yang kita inginkan. Makanya untuk menyemangati diri, kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak? Bukan dibalik ya. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Itu yang pertama. Kita harus yakin betapa maha murahnya Allah. Betapa maha murahnya Allah. Bahkan mungkin kita bisa berkaca, ada orang yang mengawalinya jauh dari bawah kita, ternyata bisa mencapai capaian yang melampaui kita. Kenapa sih saya enggak? Wong dia secara ekonomi dari keluarga seperti itu, secara strata sosial begitu. Saya secara zahir lebih di atas. Kenapa saya enggak? Nah, kita harus yakin betapa maha murahnya Allah. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk mendoakan apa yang kita perjuangkan. Atau dibalik, memperjuangkan apa yang kita doakan. Jangan sampai hanya kita berdoa tapi tanpa ada perjuangan, ya itu namanya bohong. Tapi kalau hanya berjuang tanpa berdoa namanya sombong. Harus seimbang. Kita mendoakan apa yang kita perjuangkan dan juga kita memperjuangkan apa yang kita doakan. Kita berdoa pengen kaya, diajak kerja, diajak bisnis, males. Nah, itu namanya tidak memperjuangkan apa yang didoakan. Atau sebaliknya, dia hanya berusaha tapi tanpa berdoa. Nanti kalau seandainya ia berhasil, ia akan menyombongkan diri, bahkan akan mengesampingkan karunia Allah. Kalau dia gagal, nah ini yang lebih bahaya. Khawatirnya dia akan mengakhiri proses perjalanannya. Kemudian yang ketiga, berlatih untuk tidak mengeluh. Karena mengeluh itu sebetulnya nggak ada nilainya, nggak ada manfaatnya sama sekali. Tadi menyerah, lelah silahkan, tapi jangan mengeluh. Karena mengeluh itu adalah titik awal dari menyerah itu. Orang kalau sudah banyak mengeluh, lama-lama akan menyerah. Kalau sekali dua kali Pak Ustadz, kalau hanya sesekali, kayak ya Allah capek banget. Nah, itu boleh, itu berkeluh kesah pada Allah. Ya Allah, ya semoga kalau dalam bahasa doa, semoga lelahku menjadi lillah. Perjalanan jauh dari rumah sampai ke kantor, kadang hujan, macet dan lain sebagainya, semoga lelah menjadi lillah. Tapi kan kita nggak menyerah. Tetap sekarang saya ada punya tujuan. Saya punya tujuan bahwa saya harus mencapai titik karir, bahwa nanti anak saya harus memperoleh pendidikan yang lebih baik daripada saya. Hal-hal seperti ini kadang yang menyemangati kita. Mungkin keadaan di rumah itu kadang menyemangati kita. Mungkin ya kondisi keluarga, anak terutama itu sangat menyemangati kita. Kadang kita habis beraktivitas capek luar biasa, begitu nyampe di rumah itu ibarat HP langsung kayak dicas penuh lagi, semangat lagi. Memang kita membutuhkan orang-orang yang mensupport kita untuk menyemangati. Kemudian yang ketiga, harus percaya diri. Percaya diri bahwa Allah mengaruniakan kepada saya ini banyak loh karunia, tapi bukan sombong loh ya. Percaya diri dengan sombong itu kan tentunya berbeda, sesuatu yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya kita positive thinking. Bahwa setiap perjuangan itu pasti akan ada apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang sia-sia. Setiap apa yang kita lakukan, yang kita usahakan, insya Allah ada apresiasi dari Allah. Apresiasi itu bisa langsung dikaruniakan cash di dunia, bisa jadi nanti ditunda, apresiasi itu diberikan ke anak-anak kita. Makanya saya pernah banyak membaca kisah orang-orang sukses. Ketika ia ditanya, Pak, apa ikhtiarmu untuk mencapai kesuksesan seperti ini? Beliau bilang, ikhtiar saya biasa-biasa saja, tapi mungkin ini ada faktor dari perjuangan orang tua saya. Kalau bahasa santri itu namanya riyadhah. Riyadhah itu perjuangan. Perjuangan dari orang tua yang bagaimana caranya agar anaknya itu memperoleh kesuksesan. Nah, itu kita harus positive thinking. Siapa tahu keberhasilan kita ini ada peran orang tua yang nggak pernah lelah untuk mendoakan. Mungkin saat kita capek pulang kerja, tertidur lelap, orang tua kita masih terjaga dengan mengangkat tangan di atas sajadah dengan mengalirkan air mata. Ya Allah, anak saya. Ya Allah. Ini bisa jadi. Kemudian untuk
mewujudkan itu kita input data ke dalam diri kita, diantaranya bahwa setiap ada masalah pasti ada solusi. Setiap masalah pasti ada solusi. Kalau bahasa orang bilang katanya kegagalan itu keberhasilan yang tertunda katanya. Hari ini mungkin gagal, tapi insya Allah besok enggak. Hari ini mungkin belum berhasil, tapi insya Allah besok ada hasilnya. Yang penting tetap terus meyakini diri bahwa setiap ada problem yang kita hadapi, solusi dari Allah itu pasti ada. Apalagi dengan kita mengawali dengan penuh keimanan bahwa yakin yang kita tuju, yang kita harapkan ini sesuatu yang baik, membawa maslahat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain, wabil khusus wabil umumnya untuk agama dan bangsa kita. Setiap cita-cita baik pasti Allah akan memberikan jalan kemudahan. Kalau dalam bahasa Quran itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang menyandarkan perjuangannya dengan ketakwaan kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan solusi. Banyak contoh kok. Orang-orang hebat, orang-orang besar yang berawal dari keluarga sederhana, dari keluarga yang pendidikannya mungkin boleh dibilang minim, tapi ternyata memperoleh capaian yang luar biasa dengan ikhtiar, dengan menyandarkan semuanya kepada Allah, dengan berdoa yang nggak pernah berhenti, dengan positive thinking dan tidak menyerah. Intinya menyerah jangan. Kalau capek, lelah, ya boleh. Tapi menyerah jangan. Kira-kira gitu, Mbak Tiara. Baik, Pak Ustadz. Sebenarnya kita dikasih rasa lelah itu biar apa sih, Pak Ustadz? Hikmah kita dikasih lelah itu apakah sebagai pengingat akan Allah seperti itu, atau biar kita lebih dekat lagi sama pencipta kita, atau seperti apa sih, Pak Ustadz? Begini, kita diberikan rasa lelah, diberi keterbatasan itu biar nggak sombong sebetulnya. Khawatirnya ketika seseorang itu diberikan segalanya, timbul kesombongnya. Contoh orang yang dalam hidupnya itu dalam tanda kutip nggak pernah gagal itu Fir'aun. Fir'aun itu seorang yang kaya raya, tentu raja. Karirnya bagus, wong dia anaknya raja jadi raja lagi. Dan konon dalam riwayat itu, konon katanya Fir'aun itu nggak pernah sakit. Mungkin dia rasa lelah nggak pernah punya dia. Dan saya pernah membaca satu artikel tulisan wallahu alam sumber itu dari mana lupa saya. Itu Fir'aun itu dalam sisi kepemerintahan, dalam membangun negara Mesir termasuk yang berhasil. Makanya dari keberhasilan itu justru malah memunculkan kesombongan yang ada dalam dirinya sehingga dia mengaku sebagai Tuhan. Puncak kesombongannya Fir'aun itu kan mengaku sebagai Tuhan itulah. Makanya pelajarannya buat kita, ketika kita diberikan kegagalan, diberikan rasa lelah, diberikan letih, kemudian seakan-akan terkadang hampir menyerah, itu biar suatu saat nanti kita mengalami titik balik, kemudian kita meraih kesuksesan, tidak sombong. Wong nyatanya kita memperoleh ini perjuangannya panjang kok, melewati lelah, capek, hampir menyerah juga misalnya. Nah, ketika itu terjadi, misalnya rasa lelah itu ada dalam diri kita, pernah sakit dan sebagainya, agar sadar betul bahwa kita ini hamba yang dhaif, hamba yang lemah, dan semua kekuatan, keberhasilan, kesuksesan ini adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pemberian dari Allah, nggak mungkin kita akan memperoleh keberhasilan. Maka lelah itu adalah sebagai pengingat diri agar kita tidak sombong. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Lelah boleh dirasakan, tetapi menyerah jangan. Nah, intinya tetap berusaha, berdoa, dan berserah diri kepada Allah. Yakinlah dengan kesabaran dan ketekunan, kita akan mampu melewati tantangan yang ada dan meraih kesuksesan yang hakiki. Dan akhir kata pemirsa, saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman wasi'a
وعملا متقبلا ورزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا وولدا صالحا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.